Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeron Arbiansyah. Saya berasal dari UPTD SDN Jerngi 1, Kecamatan Jerngi, Kabupaten Sampang. Saya adalah mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas akhir, yaitu bikin uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Video pembelajaran saya laksanakan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super semangat pagi. Pagi, siap. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dian, tolong dipimpin berdoa. Ya, gerak. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali, jika berdoa dan mengucapkan kembali berdoa matahari padamkan. Doa mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil, satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat lima padi dan kapas. Baiklah anak-anak, setelah berdoa, terima kasih Ketua kelas sudah memimpin berdoa. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, Bapak sudah sediakan lirik dan musiknya, jadi kita akan bersenang-senang dan have fun sebelum kita mulai pelajaran. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu biar tidak bosan seperti biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siap, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dari Sabang sampai Merauke, dan pulau-pulau, seluruh nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang terbatas sekali. Semoga kita bisa belajar dengan senang dan happy dengan Bapak di kesempatan pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak mulai, seperti pada umumnya atau seperti pada kemarin, masih ingat yel-yel kita? Masih. Coba Bapak cek. Plus 5. Oke, terima kasih. Nah, jadi semoga dalam keadaan dan situasi yang begini kita bisa tetap semangat. Kita juga harus tetap belajar meskipun dalam keadaan terbatas, hal yang terbatas. Baiklah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah sampai di subtema 2, yaitu tentang manusia dan dan lingkungan.
Nah, di pembelajaran 3. Sudah dipersiapkan buku tulisnya? Sudah, buku paketnya, alat tulisnya, ayo dipersiapkan semua. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran Bapak mulai, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, kalian akan memahami beberapa nilai-nilai Pancasila dari tontonan video yang akan Bapak tayangkan nanti. Nanti kita amati bersama ada apa saja sih di tayangan video. Pasti kalian akan happy dan akan menyenangkan pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah yaitu kalian akan memahami karakteristik daerah di Indonesia. Hari ini Bapak menugaskan seluruh siswa di kelas 5 kalian menggunakan atribut daerah masing-masing, ya kan? Benar sekali. Jadi kira-kira nanti akan Bapak tanyakan baju adat dari daerah mana saja yang kalian pakai. Dan tujuan yang ketiga seperti biasa, kalian akan menentukan ide pokok, tapi kali ini berbeda. Siapa yang ingat kemarin menentukan ide pokoknya dari mana? Dari apa? Ketika belajar organ gerak, menemukan ide pokok dari apa yuk? Apakah dari cerita, dari gambar cerita ya Nadia? Iya. Nah, hari ini kita akan menentukan atau menemukan ide pokok dari teks tulisan atau dari pemeranan dari teman-teman kalian nanti. Nanti kalian akan memerankan sebuah cerita teks tulisan di depan kelas. Kita akan bermain peran bersama. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, baiklah. Baiklah anak kelas 5, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak punya video yang harus kalian amati. Oke, tentang apa sih, Pak? Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati video yang telah Bapak tayangkan, ini masih separuh perjalanan. Bapak masih punya sesuatu yang bagus dan keren-keren lagi. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian ya. Nah oke, Bapak sekarang ingin bertanya kepada Baim. Apa sih yang kamu temukan dari penayangan video tadi? Baim? Keindahan alam. Keindahan alam, oke. Dia? Suku. Hah? Suku budaya. Anas? Rumah adat. Oke. Siapkan jawaban untuk tim perempuan. Vivi? Pakaian adat. Gisa? Tarian adat. Nadia? Pulau-pulau di Indonesia. Keren sekali. Nah, sekarang Bapak tanya. Kalian dapat penugasan dari Bapak. Nah, kira-kira siapa yang ingin membantu Bapak untuk menemukan suku atau atribut suku dari daerah Sumatera yang dipakai oleh siapa ya? Siapa yang memakai atribut dari suku daerah Sumatera ya? Baim. Betul Baim dari Sumatera? Betul. Ya. Kalau Dian dari mana? Bali. Bali. Nah, kalau Anas? Jawa.
Jawa. Benar sekali karena ini lebih fokus di Jawa Timur. Kalau perempuannya menggunakan baju kebaya, betul sekali. Baiklah Nana, setelah kalian mengamati video tadi, tolong bantu Bapak untuk membacakan apa yang dikatakan. Siapakah yang masih mengenal anak ini? Lani. Tolong apa sih yang dikatakan Lani? Siapa yang ingin membantu Bapak? Oke, siapa? Nadine. Oke. Baca yang keras sayang. Berdiri. Indonesia Baik. merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sedangkan semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Silakan duduk. Terima kasih Nadine. Nah, jadi Indonesia merupakan alam yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling indah, paling amazing dan paling lengkap. Dari mulai flora, tumbuhan, fauna hewan, semuanya lengkap di Indonesia. Nah, makanya kita patut bersyukur tinggal di Indonesia daripada tinggal di luar negeri yang lain yang kekurangan flora dan fauna. Kita hewannya ada banyak berbagai macam, kemudian apalagi tumbuhan. Nah, jadi karakteristik perbedaan setiap daerah itu sangat indah, bagus-bagus, apalagi penampakan alam-alamnya yang diciptakan oleh Allah. Nah, selain karakteristik daerah atau perbedaan tersebut, kita juga memiliki keunggulan dan keunikan dari penduduk dan dari orangnya. Benar nggak? Kalau misalnya dari daerah timur, karakteristiknya bagaimana? Orang timur dari Papua, karakteristiknya bagaimana? Kenapa? Jawab yang keras. Iya, rambutnya bagaimana? Kalau misalnya yang keturunan Cina yang berada di Kalimantan bagaimana? Matanya sipit, kulitnya putih. Kalau yang di daerah biasa Pulau Jawa, kulitnya sawo mata. Rambutnya biasa lurus hitam, tidak keriting seperti di daerah Papua atau di daerah timur. Pertama, apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu peta persebaran penduduk, kepadatan penduduk. Baiklah, setelah kalian memahami penjelasan Bapak tadi tentang nilai-nilai Pancasila berdasarkan video yang pertama, siapa yang ingin membantu Bapak untuk maju ke depan menemukan pulau yang paling padat penduduknya? Oke Nadine, silakan maju ke depan. Kalian kamu baca terlebih dahulu. Kira-kira yang penduduknya padat ditandai warna apa ya? Penduduk yang padat itu ditandai dengan warna merah. Boleh. Pulau apa yang paling padat penduduknya? Pulau Jawa. Bagus. Mana Nadine, silakan ditunjukkan Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa. Selain itu, setelah Pulau Jawa yang padat lagi daerah mana? Yang kuning? Mana? Baca, ada bacanya. Bali. Oh, betul, Bali. Pintar sekali. Yang kuning di atas tuh. Mana saya? Iya, betul sekali, Sumatera. Kalau yang hijau berarti? Kalau yang hijau penduduknya nggak padat. Kalau yang hijau penduduknya berarti tidak padat. Di sini masih indah dan alami. Ada pohon-pohonnya. Tidak banyak orang seperti di Pulau Jawa. Tepuk tangan buat Nadine. Terima kasih Nadine. Baiklah Nana, setelah kita memahami beberapa video tentang kebudayaan tadi, sekarang Bapak ingin bermain-main dengan kalian. Bapak punya sesuatu yang berbeda. Jika pertemuan kemarin kita bermain dengan wayang, kali ini Bapak punya sesuatu yang berbeda, yaitu namanya ini pop art booklet. Jadi ini Bapak buatkan khusus yang menggambarkan karakteristik daerah, agama, suku dan budaya di daerah Indonesia. Tapi Bapak tidak ingin sendiri belajarnya. Bapak ingin belajar satu-satu di antara kalian yang sesuai dengan atribut adat kalian. Oke, siap?
siapa yang ingin membuka pop art booklet pertama dari Bapak? Di dalamnya ada 6 kejutan. Ayo, siapa yang ingin membantu Bapak di sini? Oke, karena pertama Bapak pilih Baim, maju. Yuk, ada apa sih? Baim menggunakan baju adat dari Sumatera, yaitu dia memilih Pulau Sumatera. Nah, ada apa saja di sini? Silakan jelaskan, Baim. Ada gajah, harimau, tumbuhan, Ada rumah adat. Jadi harimau, hati-hati kalian kalau pergi ke Sumatera, karena di sana akan banyak harimau berkeliaran, tapi di hutan. Nah, biasanya juga akan ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, gajah emang ada Pak? Ada, tepatnya di Lampung. Gajahnya unik, gajahnya berwarna putih biasanya. Ya. Nah, apalagi di Thailand justru lebih putih dan pink. Di Thailand lebih unik lagi. Lucu ya gajahnya ya, warna pink. Nah, terima kasih Mbak In, silakan duduk. Yang kedua, siapa yang kedua yang akan maju? Ayo. Anas. Ya, oke, maju. Silakan buka sayang. Yang kedua, pulau apa? Kata gajahnya nyangkut nanti nangis. Nah, ada pulau apa? Pulau Jawa. Ya, ada baju adat Jawa dan baju adat Madura. Ini badaknya bagus digambarkan sama Anas. Di sini ada fauna yaitu badak bercula. Berapa berculanya itu? Cula 2 yang sekarang mulai punah, terutama di Indonesia hampir tidak ada. Kasihan ya. Nah, jadi orang-orang itu suka membunuh dan memotong ini loh, culanya. Untuk apa? Untuk kalung, untuk hiasan bibir, itu tidak boleh. Kasihan. Nah, karena ini satu cara badak untuk melindungi diri dari musuhnya, tapi orang-orang jahat membunuhnya. Rumahnya ada rumah Joglo dari Pulau Jawa. Oke, terima kasih Ana, silakan duduk. Akhir, silakan dibuka. Oke, pulau apa itu sayang? Papua. Ini ada apa ini? Coba dibuka. Keunikan apa saja, karakteristik apa saja yang ada di Papua ya? Tambang emasnya banyak. Hewannya apa nak ini? Gunung apa ini? Cendrawasih. Di sana ada gunung namanya Gunung apa? Ya, di sana ada gunung yang di atasnya itu ada es abadi. Jadi begitu. Ini rumah adatnya namanya rumah adat Honai. Nah, jadi hanya terbuat dari jerami padi. Gunung ini namanya adalah Gunung Puncak Wijaya. Esnya tidak akan pernah mencair. Namanya juga salju abadi. Karakteristik orangnya bagaimana di sini Nadia? orangnya itu ada dua macam. Yang satunya dari pusat itu kayak tinggal di rumah Honai, Bagus. dan satunya lagi tinggalnya di kota. Satunya lagi tinggalnya di kota yang sudah maju ya. Yang ini kulitnya karakteristiknya bagaimana? Lebih gelap ya. Rambutnya Rambutnya keriting. Tepuk tangan buat Nadia. Silakan duduk. Terima kasih sayang. Nah, baiklah. Kita mulai dari awal lagi. Bapak ingin mengingatkan kembali. Yo. Yang pertama, ada Pulau Sumatera. Nah, dengan hewannya yaitu ada gajah dan Yang kedua, di sini juga terbagi menjadi beberapa provinsi Sumatera. Dari Aceh sampai Bangka Belitung. Yang kedua yaitu Pulau Jawa ada badaknya. Kemudian yang ketiga, Bali dan Nusa. Jangan lupa di sini ada babi dan komodo. Selain itu, nah ini yang unik tadi dari Kalimantan. Ada apa itu? Monyet dan orangutan. Next. Pulau mana? Sulawesi. Dan
dan Maluku. Sering kalian kenal di kelas 4, yaitu tarian kipas pakai. Di sana ada patung Yesus seperti ini di atas bukit. Di Manado, di Sulawesi Utara, di Bugis sekali. Jadi basicnya agama di sana Kristen. Nah terakhir yaitu Papua. yang paling menyimpan banyak kekayaan alam luar biasa, terutama emas. Ya, keren kan? Ada emas, makanya di sana ada tambang emas yang namanya PT Freeport. Ingat? Ya, jadi di sana ada sebuah perusahaan PT Freeport yang menangani atau menggali emas. Itu milik Amerika. Bapak punya gambar yang kedua tentang apa sih? Kalau tadi pertama tentang penduduk, yang kedua adalah tentang persebaran suku di Indonesia. Baiklah, siapa yang ingin membantu Bapak kali ini? Oke, baiklah. Mbak In silakan maju ke depan. Nah, Mbak In hari ini pakai baju adat dari mana ya? Atribut dari mana? Oke, kira-kira pulaunya di mana saya? Oke. Suku apa yang paling Mbak In pahami dan di mana letaknya? Di mana? Oke. Kalau Betawi di mana itu? Di mana Jakarta? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak In. Terima kasih sayang, duduk. Jika kalian sudah mengerti, yakin tidak ada yang ditanyakan. Jika kalian sudah mengerti, Bapak punya LKPD, Lembaga Kerja Siswa, seperti biasa yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Setelah itu kita akan melakukan bermain peran untuk menjawab LKPD dari Bapak. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, Bapak akan dibagikan LKPD. Satu-satu ya. Silakan dipegang. Kalian lihat gambar pertama di situ tentang apa? Keragaman suku budaya. Pertama, sekarang silakan tulis nama kalian terlebih dahulu. Nomor absennya tidak usah kalau lupa. Sudah? Berikutnya kita akan melakukan bermain peran. Di situ sudah Bapak sediakan teksnya. Bapak akan menentukan perannya terlebih dahulu. Untuk yang membaca narasi pertama adalah Vivin. Siap? Ya. Yang kedua Gisa. Setelah itu Roro. Tersisa Nadir. Kemudian Gede jelas Dian yang pakai atribut Bali ya. Kemudian Malin Baim yang dari Sumatera. Kemudian Kacong Ana. Siap bermain peran? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Di sebuah kampung Sukasenang, daerah Jakarta Utara memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya yang berbeda. Rasa persahabatan dan kekeluargaan kampung tersebut tetap terjalin hingga tua tahun. Di sore hari, sekumpulan persahabatan anak kecil memulai percakapan sederhana di sebuah teras rumah Duglo milik Pak Narto dengan putrinya bernama Roro.
Dulu deh, ayo siapa yang ingin bantu Bapak? Tadi Nadia sudah baim. Siapa? Bisa. Oke, silakan. Nadia tunggu dulu, semangat, bagus. Maju saya. Menurut Gisa, agama apa saja sih yang ada di Indonesia? Ayo sebutkan. Islam, Terus, Kristen, iya, Buddha, Hindu, iya. Apalagi? Konghucu. Benar, yakin. Masa? Yakin? Yakin? Kita buktikan. Dan satu, agama apa? Islam dan Hindu, betul? Betul. Yang kedua? Nah, Protestan dan Buddha. Pak, Protestan itu apa? Sama seperti Kristen. Nah, ada Kristen, Katolik, Kristen, Protestan. Jadi ada dua. Betul? Dan berarti jawaban Gisa? Betul. Tepuk tangan buat Gisa. Silakan duduk kembali. Nah, ada pertanyaan, ada penjelasan dari Bapak yang berbeda loh, yaitu tentang agama Protestan dan Katolik. Mereka berdua adalah sama, termasuk dalam agama Kristiani atau Nasrani. Hanya saja mereka memiliki perbedaan, bukan keyakinan yang arah dan tujuannya, yang diimani tetap sama Tuhan Yesus menurut mereka. Nah, tetapi kalau kamu ingin tahu, biasanya kalau Katolik itu ada salib dan ada lambang orangnya, kalungnya. Kalau yang Protestan hanya salib saja, itu perbedaannya ya. Jadi ada 5 apa saja agama, yaitu Islam, dua, Hindu, Kristen. Ada apa? Kristen Pro, Protestan, dan K, Buddha, kemudian dan Kong. Konghucu. Ya, itu dia agama yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baiklah, kita bahas ya. Dari yang pertama, tentang ide pokok, menceritakan tentang apa? Kerukunan. Hah? Kerukunan atau hidup rukun ya. Tadi berbagai macam suku untuk membantu si Malin karena ibunya sedang sakit, karena tidak punya uang. Keluarga Malin akhirnya semua membantu. Ada yang namanya Ro, ada si Co, ada Gede. Mereka membantu untuk pengobatan si Malin. Nah, yang kedua, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, Nana, setelah kalian mengerjakan soal LKPD tadi, Bapak akan memberikan soal evaluasi akhir. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian. Kalau mengerjakan ada 10 soal, kerjakan yang baik dan benar agar Bapak mendapatkan nilai terbaik dari kalian. Setelah ini, Bapak akan memberikan bintang bagi beberapa anak yang jawabannya betul dan paling baik. Susah? Enggak, pulau insya Allah sudah dapat jelaskan. Tadi kepadatan penduduk Kak Nadine sudah menyebutkan ya. Yang warna apa tadi? Merah ya. Bagus, Anas sampai nomor 10. Baik, sudah nak. Bagi yang sudah silakan dikumpulkan kepada Bapak. Bapak lihat ada 2 anak yang mendapatkan nilai paling tinggi poinnya, yaitu selamat untuk Nadine. Nadine, selamat mendapatkan bintang. Kamu tempelkan di nama kamu. Kemudian nanti akan dapat berikan tambahan nilai jika ulangan nanti. Terima kasih Nadine, tepuk tangan buat Nadine. Baiklah anak kelas 5, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran Bapak akhiri, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu.
Ingatkah tidak apa yang kita bahas dan kita pelajari satu hari pagi ini? Ayo, siapa yang ingin mengacungkan tangan yang ingat? Ayo. Apa yang kalian ingat dari apa saja yang kita pelajari? Oke, Nadine? Tentang kebudayaan Indonesia. Siapa lagi bisa? Apa yang kamu ingat dan kamu lihat? Oke, Anas, bagus. Tentang kerukunan. Tentang kerukunan. Baik. Keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia. Siapa lagi? Berbeda itu indah. Berbeda itu indah. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Nah, ya, karena sekalipun kita berbeda-beda tetapi harus hidup Rukun. Indonesia ini memang kaya sekali dengan perbedaan, tetapi kita tidak boleh menganggap perbedaan itu sesuatu yang buruk. Justru kita anggap sesuatu yang positif untuk hidup kita. Nah, agar kita semuanya rukun, tentram, dan damai. Di setiap warga negara harus saling menghargai perbedaan dan karakteristik suku budaya. Karena perbedaan setiap orang itu berasal dari karakter daerahnya masing-masing. Kenapa Papua itu orangnya keras-keras? Karena di sana keras, gunung, latarnya daerahnya ya. Mengerti apa yang Bapak telah pelajari hari ini dengan kalian? Mengerti, alhamdulillah. Dari beberapa soal ini, anak-anak beberapa ada yang sudah dapat 100, bahkan sudah Bapak beri bintang. Ada beberapa yang masih salah 1, salah 2. Ada beberapa penyajian yang salahnya luar biasa, tapi tidak masalah. Ya, salahnya luar biasa, tidak apa-apa. Tapi di pulau-pulau dan nilai Pancasila kamu lumayan betul pulau-pulaunya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terakhir silakan dipimpin doa penutup ketua kelas. Silakan, Baik. Siap, gerak. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, kalian telah bermain dan belajar dengan Bapak. Senang hari ini? Senang. Happy? Happy. Ya, dengan Bapak tidak ada yang perlu dipusingkan dan dipersulit. Semuanya bisa dipelajari dan dipahami dengan mudah dan dengan senang ya. Nah, jangan lupa pesan-pesan Bapak, jaga kesehatan kalian ya, karena sekarang sudah mulai mengancam keadaan. Terima kasih antusias kalian belajar dan semangat bersama Bapak.